Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam online discipleship malam hari ini. Malam hari ini kita akan kembali membahas kebenaran firman Tuhan. Masih melanjutkan tema yaitu tentang ikabod. Ya, tentang ikabod. Kita tahu arti daripada ikabod itu adalah kehilangan kemuliaan. Ya, kehilangan kemuliaan. Saudara, orang-orang yang kehilangan kemuliaan, otomatis dia akan mengalami kehilangan hadirat Allah, ya, kehilangan hadirat Allah. Nah, saudara, kalau kehilangan hadirat Allah, artinya Anda sendiri lagi. Anda menggunakan kekuatan Anda sendiri, Anda berjuang dalam kehidupan ini dengan kekuatan hidup Anda sendiri, ya. Tuhan tidak ada, Tuhan tidak menyertai, itu yang terjadi. Nah, saudara, malam hari ini kita akan melihat dan belajar tentang pengalaman bangsa Israel. Bangsa Israel itu adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Dan Tuhan berjanji, dan itu merupakan kesepakatan yang pernah Tuhan buat dengan Musa. Karena Musa itu pernah berkata, ketika Musa itu disuruh oleh Tuhan untuk memimpin kurang lebih 3 juta orang Israel itu untuk keluar dari Mesir dan menuju tanah perjanjian. Tuhan sebenarnya mau menyertai dengan malaikat, tapi Musa itu menawar. Dia bilang begini, ya, kalau tidak engkau sendiri yang menyertai kami, ya, kami tidak mau berjalan. Sehingga dia menulis satu ayat dan ayat itu sudah dibuat oleh pengarang lagu, sebenarnya yang membuat adalah Don Moon. Nah, sudah diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia yang bunyinya, ya, lagunya adalah bila kau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan pimpin langkahku, ya. Nah, saudara, jadi pernyataan Musa ini, kenapa dia perlu Tuhan? Kenapa dia perlu penyertaan Tuhan? Bahkan dia berkata, kalau Tuhan tidak menyertai sendiri dalam perjalanan ini, kami tidak akan berjalan. Aku nggak mau. Nah, saudara, apa sih dampaknya kalau disertai oleh Tuhan? Anda lihat ya, segala apa yang dibutuhkan oleh bangsa Israel itu dengan mujizat itu terjadi. Bayangkan berjalan di padang gurun. Mereka butuh air, bukan? Ya. Ketika mereka butuh air, Tuhan sanggup memberi minum 3 juta orang itu. Ketika mereka butuh makanan, tiap pagi Tuhan menurunkan mana, ya. Nah, hidup dalam penyertaan Tuhan itu merupakan sesuatu yang sangat menyenangkan, bukan? Nah, saudara, Musa itu pintar sekali ya, makanya bilang, sertai aku dong Tuhan. Karena dia berpikir juga ya dalam perjalanan memimpin bangsa Israel ini, pasti di tengah jalan nanti akan banyak hal yang dia butuhkan, hal-hal yang dia perlukan. Kalau ada Tuhan kan enak. Tuhan akan melengkapi, Tuhan akan mencukupi semua apa yang menjadi keperluan bangsa Israel saat itu. Nah, saudara, bukan itu saja. Penyertaan bangsa Israel, penyertaan Allah atas bangsa Israel ini membuat semua bangsa yang mendengar tentang bangsa Israel itu takut dan gemetar. Bukan takut kepada bangsa ini, tapi mereka dalam kalimat yang dibuatnya itu, mereka bilang begini, ya, tangan Allah yang kuat itu menyertai bangsa itu. Ya, itu menunjukkan, saudara, bahwa kehadiran penyertaan Tuhan itu menopang sehingga mata orang melihat orang yang disertai oleh Tuhan, tinggal dalam hadirat Tuhan, dia akan selalu mengalami kekuatan walaupun ada pencobaan di dalam kehidupan mereka. Nah, saudara, malam hari ini warning bagi kita semua ya, jangan sampai keluar dari hadirat Allah. Biarkan Tuhan terus menyertai di dalam kehidupan kita. Penyertaan kehadirannya itu jangan sampai itu hilang dalam kehidupan kita. Ya, sangat disayangkan kalau sampai
Tuhan yang berjanji mau menyertai kita, karena dalam perjanjian baru juga bahwa Tuhan itu disebut Sang Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Dia mau menyertai kita. Kalau sampai Anda tidak disertai oleh Tuhan, banyak perkara yang harus Anda tanggung dengan kekuatan Anda sendiri. Yuk kita lihat ya, pengalaman dari bangsa Israel malam hari ini. Bangsa Israel disertai Tuhan. Dan kehadiran Tuhan itu ditandai oleh adanya tabut perjanjian atau tabut Allah. Ya, jadi ini merupakan lambang atau simbol di mana ada tabut Allah. Itu artinya Allah berkenan, Allah menyertai bangsa itu. Gak heran, bangsa Israel itu kemana-mana ya dalam perjalanannya, pembawa tabut perjanjian itu berjalan di depan. Ya, itu artinya Tuhan menuntun mereka. Tuhan menyertai mereka. Semua ikut di belakang pengusung tabut perjanjian itu. Nah, saudara, mereka meyakini ketika ada tabut perjanjian itu, Allah hadir. Ya, nanti kalau ada apa-apa dalam peperangan dan sebagainya, bangsa Israel itu selain bawa pedang, bawa tentara, dia juga bawa pengusung tabut perjanjian itu untuk membawa tabut perjanjian dalam peperangan itu. Alhasil, ketika tabut itu dibawa, Tuhan menyertai dalam peperangan mereka dan bangsa Israel mengalami kemenangan besar dalam peperangan tersebut. Tapi, saudara, suatu saat mereka menghadapi peperangan dengan orang Filistin. Mereka kalah dan memutuskan untuk mengambil tabut perjanjian itu untuk dibawa ke medan perang. Namun, orang Israel terpukul kalah juga. Dan tabut perjanjian Allah dirampas. Dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, tewas dalam peperangan tersebut. Nah, saudara, perhatikan ya. Jadi satu kali bangsa Israel itu dipimpin oleh imam, yaitu Imam Eli. Ketika mereka sedang berperang melawan orang Filistin, apa yang terjadi? Mereka mengalami kekalahan. Ketika mereka melihat kondisinya, bahwa dia terpukul mundur kalah seperti itu, ada yang usul atas perintah Imam Eli mungkin, ya, bawa ambil itu tabut perjanjian. Artinya apa? Hadirkan Tuhan di dalam peperangan itu. Namun, saudara, apa yang terjadi? Ya, ketika mereka membawa tabut perjanjian itu ke dalam peperangan, mereka tidak menang juga. Bahkan dalam peperangan itu, tabut perjanjian itu dirampas oleh orang Filistin. Kita lihat dalam 1 Samuel pasal 4 ayat 19 dan ayat 21. Bapak Ibu Saudara bisa baca selengkapnya dalam 1 Samuel 4 ini, tapi di sini saya hanya potong ayat 19 dan 21. Adapun menantunya perempuan, yaitu istri Pinehas, sudah hamil tua. Ketika didengarnya kabar itu bahwa tabut Allah telah dirampas dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati, duduklah ia berlutut, lalu bersalin sebab ia kedatangan sakit beranak. Ia menamai anak itu Ikabod, katanya, telah lenyap kemuliaan Allah dari Israel. Karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya sudah mati. Ya, saudara. Jadi dalam peperangan itu, Hofni dan Pinehas terbunuh atau mati dalam peperangan itu. Ketika tabut itu dirampas, lalu ada yang melaporkan. Ternyata Imam Eli tidak ikut berperang ya. Dia ada di Silo, di rumah Tuhan di sana. Ketika mendengar bahwa tabut Allah itu dirampas, ya, dia langsung mati di situ. Ya, dia kaget, shock, mati, lehernya patah di situ ya. Lah, saudara, jadi hari itu keluarga Imam Eli itu mengalami 3 orang yang mati. Imam Eli sendiri mendengar tabut perjanjian dirampas, mati. Lalu anaknya, Hofni dan Pinehas. Nah, saudara, ternyata istrinya Pinehas itu sedang hamil tua. Ketika didengar kabar itu bahwa tabut Allah telah dirampas
dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati, duduklah istri daripada Pinehas itu berlutut lalu bersalin, ya, beranak, sebab ia kedatangan sakit beranak, ya. Lalu ketika anaknya lahir, anak yang lahir itu sama istrinya Pinehas lalu diberi nama Ikabod, ya. Sebelumnya nggak ada nama itu. Nama itu baru pertama kali muncul ketika Hofni Pinehas mati, Imam Eli mati, tabut perjanjian dirampas, lalu istri daripada Pinehas itu menamai anaknya Ikabod. Semua orang bertanya, apa artinya Ikabod itu? Kalau Anda mendengar istilah yang nggak lazim, nggak umum, belum pernah Anda dengar, pasti semua orang tanya, ya, apa artinya Ikabod itu? Nah, saudara, istri Pinehas ini memberitahu, istri Pinehas itu memberitahu kepada orang-orang semuanya, anak ini aku beri nama Ikabod sesuai dengan kondisi saat ini. Kondisi apa? Katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel. Jadi sekarang kita tanya, arti Ikabod, ya, walaupun harus melalui sebuah peristiwa yang sangat melukai seperti itu, karena harus mati 3 orang, disitulah akhirnya kita mengerti. Ada istilah namanya Ikabod, artinya telah kehilangan kemuliaan. Nah, saudara, Ikabod itulah awal dari kata Ikabod itu. Nah, saudara, kita perhatikan sekarang dalam kehidupan kita. Rasul Paulus, ya, dia mengajarkan kepada kita semuanya malam hari ini dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-7. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf loh batu. Namun sewaktu diberikan, kemuliaan Allah menyertainya. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa, begitu cemerlang, sehingga mata orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besar lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Orang-orang perjanjian baru, Bapak Saudara, ketika mereka mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya, mereka telah menerima kemuliaan. Ya, ketika Anda diampuni, Anda terhubung kembali dengan Allah, disitulah niat daripada Tuhan Yesus itu mengangkat derajat Anda dari manusia yang celah, dari manusia yang penuh dengan kekurangan, lalu Anda diangkat menjadi anak Allah. Amin. Menjadi anak Allah, diberi posisi oleh Dia sebagai anak Allah. Tujuannya apa? Ini untuk meningkatkan kualitas di dalam kehidupan orang-orang yang ditebus itu. Kamu bukan lagi manusia, tapi kamu sekarang boleh menjadi anak-anak Allah, ya. Nah, saudara, anak-anak Allah harus punya pikiran seperti pikiran Allah. Anak Allah harus berperilaku seperti Allah juga, betul? Karena anak harus melakukan sesuatu sesuai dengan bapaknya. Kalau anak tidak melakukan sesuatu sesuai dengan bapaknya, orang bingung. Ini anaknya siapa, ya? Ini anaknya siapa ini? Ya, tapi kalau melakukan sesuatu seperti bapaknya, orang langsung bilang, wah, cocok nih, ya. Ini mirip dengan bapaknya. Jadi saudara, anak-anak Allah itu mempunyai potensi untuk hidup mulia, berpikir mulia, berperilaku mulia, dan sebagainya. Nah, Tuhan Yesus sendiri dalam doanya, bukan doa Bapak kami, dalam Yohanes pasal 17, dia berdoa, ya, Bapa, berikan, aku telah memberikan kemuliaan yang kau berikan kepadaku, kepada mereka, supaya mereka menjadi sama seperti kita adalah mulia. Amin. Jadi ide untuk membawa Anda pada kemuliaan itu bukan atas permintaan kita. Tuhan Yesus yang menebus kita, Dia punya gagasan. Dia mau orang-orang yang ditebusnya itu kembali punya kemuliaan di dalam dirinya. Amin. Anda adalah orang mulia. Jangan pernah menghina dirimu lagi. Ya. Sekarang kita mulai mengakui dan mulai merespon.
apa yang Tuhan mau perbuat di dalam kehidupan kita. Mulai katakan, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menebus aku. Sekarang aku menjadi orang yang mulia. Ketika Anda berpikir ya menjadi orang yang mulia, nanti apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda perbuat, apa yang Anda katakan, apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat, nanti pasti perkara-perkara yang mulia, seperti apa yang Tuhan dengar, apa yang Tuhan lihat, dan apa yang Tuhan mau katakan. Nah, Bapak Saudara, kemuliaan itu sekarang sudah ada di dalam diri kita. Ya, kita adalah orang mulia. Amin. Upah dosa, karena orang berbuat dosa, Alkitab mengatakan, ya Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Nah, dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan. Sehingga manusia yang tadinya mulia sekarang menjadi makhluk yang hina. Lebih rendah derajatnya daripada malaikat. Tapi setelah Anda ditebus oleh Tuhan Yesus, derajatmu dinaikkan. Lebih tinggi daripada malaikat. Sehingga Anda menjadi orang yang mulia dalam kehidupan kita ini. Amin. Nah, dari sini dulu ya. Sekarang, pastikan kesadaran Anda. Anda bukan orang hina, tapi Anda orang mulia. Amin. Kemuliaan telah diberikan kepada kita semuanya. Nah, tadi Paulus mengatakan ya bahwa pelayanan roh ya, betapa lebih besar lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Orang perjanjian baru itu lebih mulia daripada Musa. Kata Paulus ya, kata ayat itu tadi. Kalau Musa pernah mengalami pantulan daripada kemuliaan Allah itu sehingga wajahnya bercahaya. Orang perjanjian baru, Alkitab mengatakan pelayanannya lebih mulia daripada pelayanan perjanjian lama. Jadi kualitas dari kemuliaan Anda itu lebih besar daripada apa yang pernah Musa alami pada saat itu. Nah, saudara, kita lihat ya, orang yang mulia itu nanti bisa dilihat dari hatinya. Hatinya suci, pure, ya, murni sebenarnya. Ya, kemurnian itu membuat mulia. Kenapa emas itu disebut logam murni? Ya, semakin murni, dia semakin mulia. Ya, harganya semakin mahal. Nah, saudara, nilai mahal daripada emas itu tergantung tingkat kemurniannya. Ada yang 18 karat, 19 karat, 21 karat, 22 karat ya, nggak ada yang karatan. Nah, saudara, nah ini menunjukkan semakin karatnya tinggi, ya, lah itu menunjukkan kemuliaannya semakin luar biasa. Bagaimana emas itu bisa semakin mulia? Itu dibersihkan, ya, dilebur, dibuang kotoran-kotorannya. Hidup kita juga begitu. Semakin hari, hidup kita ini boleh semakin menjadi mulia kalau Roh Kudus Anda izinkan untuk membersihkan hidupmu dari semua pencemaran-pencemaran yang datangnya dari dunia. Entah itu ide-ide gagasan dunia, mungkin itu kotoran-kotoran apapun juga, sehingga fokusmu cuma satu. Aku mau memuliakan Allah di dalam hidupku. Aku mau menyenangkan Allah di dalam hidupku. Hidupku untuk kemuliaan Tuhan. Bangun tekad seperti itu, dan Roh Kudus akan membantu menyingkirkan hal-hal yang bersifat daging dan duniawi dalam kehidupan Anda. Dia akan buang, singkirkan. Nanti saudara, Anda lihat, hidupmu akan berbeda dengan orang-orang yang lain. Ya, hidupmu akan semakin mulia. Matius 5 ayat yang ke-8. Dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus pernah berkata begini, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, siapa yang boleh melihat Allah? Dalam perjanjian lama, nggak ada satupun orang yang bisa melihat Allah, bukan? Tapi kalau hatimu cukup suci, Tuhan Yesus bilang, orang yang suci hatinya, mereka akan melihat Allah. Anda tidak mati melihat Allah itu. Karena apa? Tingkat kesucian hatimu itu
motivasi dalam hatimu itu, bersihnya hatimu itu, membuat engkau layak untuk berdiri di hadapan Allah. Amin. Ibrani pasal 12 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, sebab kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Betul? Tanpa kekudusan. Ya, Anda ngerti maksudnya? Dikuduskan, dikhususkan. Hidupmu khususkan untuk Tuhan. Engkau akan melihat Allah. Dan ini tidak terjadi dengan begitu saja, tapi harus diusahakan. Berusaha. Hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Amin. Ya, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun kehilangan anugerah Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya demi sepiring makanan. Nah, saudara, jaga supaya sampai hilang anugerah Allah, lalu tumbuh akar pahit. Orang yang hatinya pahit akan mengalami kemerosotan dalam kemuliaan ini. Bahkan bisa akan kehilangan kemuliaan. Jaga hatimu baik-baik. Apapun yang sedang menimpa dalam kehidupan Anda, jangan sampai Anda pahit hati. Ya, biasanya orang kalau terluka, dia pahit hatinya. Dia jengkel, dia marah, dia dendam, lalu pahit hatinya. Ya, ketika orang mulai pahit hatinya itu tidak memancarkan kemuliaan. Hati yang pahit memancarkan kebencian. Orang yang hatinya pahit selalu ingin membalas. Ya, geram ada di dalam dirinya. Nah, saudara, jangan sampai karena akar dari pahit ini nanti akan menimbulkan kerusuhan di mana-mana. Orang yang hatinya pahit, yang tidak suci, yang tidak dikuduskan oleh Allah, hati yang pahit itu selalu mencemarkan orang lain juga. Coba ya, kalau Anda nanti melihat, ketemu dengan orang yang sedang pahit hati. Lalu dia ngomong dengan Anda. Apa yang dia katakan? Dia mau curcol ya, dia mau curhat tentang apa yang sedang dia alami. Dia menjelek-jelekan, umpama ya, saya sakit hati, ya, pahit hati dengan Pak Andreas Daryanto, umpama gitu ya. Lalu saya ketemu dengan Pak Andreas Andi, ya. Jadi ketemunya sama ini ya, ketemu bencinya sama Pak Andreas Daryanto, gitu. Pahit hatinya sama Pak Andreas Daryanto, ketemuan sama Pak Andreas Andi. Ngajar pemuritan dibimbing sama Pak Andreas Samudra. Beda lagi nih, Andreas semuanya ya. Nah, di RTM ini memang banyak Andreas ya. Nah, umpama ya, saya sedang pahit hati dengan Pak Andreas Daryanto. Ketemu dengan Pak Andreas Andi. Apa yang saya katakan? Saya jelek-jelekin Pak Andreas Daryanto ya. Itu orang, udah kurus, krempeng, gitu ya. Pakai kacamata pula, gitu. Emangnya dia ganteng, gitu ya. Itu senyumnya gitu, ya. Itu pura-pura, tahu nggak? Gitu. Dia lukai saya, tahu nggak? Gitu. Kurang baik apa saya ini? Gitu. Dia tusuk saya dari belakang. Dia khianati saya. Gitu. Saya menyebarkan info buruk tentang Pak Andreas Daryanto kepada Pak Andreas Andi. Ya, ketika Pak Andreas Andi mendengar apa yang saya katakan itu, ya, Pak Andreas Andi kemakan dengan omongan saya. Ya, dia nggak ada kait mengait ya dengan Pak Andreas Daryanto. Nah, Pak Andreas Andi itu punya apa ya, persepsi, cara pandang terhadap Pak Andreas Daryanto itu terpengaruh dengan apa yang saya katakan kepada dia, betul? Nah, ketika ketemu gitu, dia menjaga jarak, dia takut ini kalau macam gitu. Nah, saudara, dan nanti Pak Andreas Andi mungkin punya teman juga yang dekat dengan Pak Andreas Daryanto. Hati-hati. Itu menyebar. Dari mana sumbernya? Dari orang yang luka hatinya tadi loh. Ya, dari orang yang pahit hatinya.
itu menimbulkan kerusuhan di mana-mana. Ya. Nah, saudara, pahit hati itu akan memancarkan hal-hal yang buruk. Bisa juga mentransfer kepada orang-orang yang lainnya. Nah, oleh sebab itu, jangan sampai ya Anda memelihara namanya sakit hati, pahit hati, kecewa di dalam hidupmu, baik itu terhadap orang lain, terlebih kepada Tuhan. Apa ada Pak orang yang kecewa atau pahit hati dengan Tuhan? Ada. Ya, satu kali ada orang yang sudah nggak mau datang ke gereja lagi, dia nggak mau baca Alkitab lagi, lalu mulai hidup duniawi. Ketika istrinya minta untuk saya mendekati mereka, orang itu, lalu saya tanya, kenapa? Dulu saya lihat kamu begitu antusias dalam pengiringanmu kepada Tuhan. Saya lihat dulu kamu paling setia ikut komsel. Kamu setia ikut doa pagi, remoka, ya. Kamu ikut doa malam. Kamu ikut kegiatan ini, KKR selalu duduknya paling depan. Ya. Nah, saudara, sekarang kok kamu jauh dari Tuhan, kenapa? Lalu dia mendesah. Gitu ya. Nah, saudara, ketika dia mendesah, ada yang berat di dalam hatinya itu. Ada apa sebenarnya? Dia mulai, percuma ikut Tuhan. Gitu. Ya, ketika anak saya sakit, saya minta tolong kepada Tuhan. Dia nggak tolong, anak saya mati. Dia pahit hati, dia kecewa dengan kematian anaknya itu. Tuhan yang disalahin. Tuhan yang disalahin. Lalu orang pahit hati dengan Tuhan. Ya, nah orang-orang seperti ini biasanya ya kalau kita bilang, oh Tuhan tuh gini punya maksud lain gini, dia tetap nggak bisa terima. Ya, nah kondisi orang seperti itu kadang-kadang saya blongin, saudara. Kamu bilang apa? Tuhan salah terhadap dirimu ya. Oke, kalau memang Tuhan salah, menurut kamu dia salah, ampuni Tuhan mau nggak? Supaya terjadi perbaikan. Ketika saya bilang ampuni Tuhan, dia baru nyadar, gitu. Bapak tadi ngomong apa? Ampuni Tuhan. Gitu. Sejak kapan ada manusia mengampuni Tuhan? Tuhan kan nggak pernah salah. Loh, kamu memandang Tuhan katanya salah. Sehingga kamu kecewa, kamu pahit hati dengan Tuhan. Kalau saya suruh mengampuni Tuhan, kamu nggak berani mengampuni Tuhan yang kamu bilang salah itu. Padahal kamu mau, tapi kamu melihat Tuhan tidak bersalah. Nah, saudara, kadang-kadang orang kadang berpikir seperti itu ya. Kondisi yang mereka alami, Tuhan dilibatkan, Tuhan disalah-salahkan, bahkan kadang-kadang hal-hal yang dilakukan oleh orang lain, karena yang melakukan itu mungkin seorang hamba Tuhan, ya yang salah pribadi orang itu, Tuhannya Anda ikutkan, termasuk pribadi yang salah. Dan Anda tidak hanya pahit hati terhadap manusia, tapi Anda juga bisa pahit hati dengan orang-orang yang lain juga. Amin. Nah, saudara, hati-hati ya. Jaga hatimu, jangan sampai pahit. Pancarannya beda. Ya, nah, Anda harus berani untuk membuang semua kepahitan-kepahitan di dalam hati ini. Ya, warnai hidup Anda terus dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda, pandang Tuhan itu tak pernah bersalah. Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Nah, saudara, sekarang ya ada beberapa orang. Ya, kalau Anda sedang mengalami kepahitan, artinya Anda sedang mendukakan Roh Kudus Allah. Ya, Anda mendukakan Roh Kudus Allah. Jadi orang pahit hati itu mendukakan Roh Kudus Allah. Ya, Rohnya yang kudus itu Anda kotori dengan semua konflik masalah yang sedang Anda hadapi. Ya, walaupun Anda mengalami konflik, jangan sampai itu mengotori hatimu. Nah, saudara, ada tingkatan, ya, ada beberapa tingkatan ya. Kalau orang nggak bisa menjaga hatinya dari pencemaran-pencemaran ini, nanti dia akan mendukakan Roh Kudus biasanya. Nah, di sini mendukakan ya. Pertama, orang itu mendukakan. Kalau sudah mendukakan, saatnya dia lagi mendengarkan apa yang disarankan oleh Roh Kudus dalam hidupnya, sehingga ia mulai memadamkan Roh Kudus. Kalau terus dia memadamkan Roh Kudus, lama-lama dia akan meningkat, yaitu
menghujat Roh Kudus. Ya, jadi ada 3 tahap hal buruk yang dapat terjadi dalam hubungan dengan Roh Kudus yang diberikan Allah kepada orang percaya. Yang pertama, Roh Kudus akan berduka. Yang kedua, Roh Kudus akan padam. Nah, nanti lama-lama Anda usir dia, lalu dia akan pergi. Ya, nah di sini bila seseorang tidak taat kepada peringatan dan nasihat Roh Kudus, ia akan membuat Roh Kudus itu berduka. Amin. Yesaya 63 ayat 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka. Ia berperang melawan mereka. Nah, saudara, lihat di sini ya. Hadirat Allah itu bukti daripada Roh Kudus menyertai di dalam kehidupan Anda. Ketika Roh Kudus Anda dukakan, ya, Roh Kudus tidak mampu untuk berkata-kata lagi, walaupun dia masih ada di dalam diri Anda. Ya, nah, saudara, lama-lama ia akan berubah menjadi musuh, katanya, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Ya, makanya Paulus mengingatkan dalam Efesus 4 ayat yang ke-30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Sebenarnya Roh Kudus dihadirkan dalam hidup Anda, sifatnya permanen sebagai meterai dalam kehidupan Anda. Tapi kalau didukakan, lalu dipadamkan, dia bisa pergi. Ya, nah, kalau Roh Kudus pergi, itu sudah pada satu level atau tingkatan, Anda disebut sebagai orang yang menghujat Roh Kudus. Bila itu terjadi terus-menerus dan tidak ada perbaikan sikap dengan Roh Kudus, maka kehadiran Roh Kudus di dalam diri seseorang akan padam. Ia tak bersuara lagi dan tak mau menegur lagi. Amin. Nah, saudara, tadi nasihatnya di sini jangan mendukakan Roh Kudus Allah, ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19 sampai 21 di sini dikatakan, janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Amin. Nah, saudara, jadi ada tahap untuk mendukakan, lalu ada tahap berikutnya, yaitu memadamkan Roh Kudus. Ya, namun ia tidak dapat pergi meninggalkannya karena ia ditugaskan Allah Bapa untuk menjadi jaminan kepemilikan Allah atas orang itu. Namun bila kemudian orang itu menghujatnya, ia terpaksa pergi keluar dan orang ini akan dibiarkan tanpa penolong sehingga orang itu tidak dapat bertobat kembali. Nah, saudara, kalau kita kehilangan ya, Roh Kudus sampai keluar dari diri Anda, apa yang terjadi? Nasibmu akan binasa. Kenapa? Nggak ada lagi yang menolong dalam hidup Anda. Ya, jadi awalnya cuma mendukakan, lalu memadamkan. Dia sudah nggak mau lagi karena semua nasihatnya Anda bantah semuanya. Ya, lama-lama Anda usir, lalu dia pergi. Ketika Anda kehilangan Roh Kudus, kehilangan hadiratnya, ya, kehadirannya, lah disitulah ya kita akan mengalami hal-hal yang lebih fatal lagi. Ya, kenapa? Disitulah Anda tidak bisa bertobat lagi. Jadi kalau saya konseling beberapa orang ya, saya cek dulu. Ya, kalau mereka masih tahap dalam mendukakan Roh Kudus, saya sadarkan untuk berbalik lagi baikan dengan Roh Kudus. Supaya apa? Dia mau dengerin lagi nasihat daripada Roh Kudus itu. Kalau Roh Kudus sudah mulai padam, dia harus bertobat lagi. Ya, untuk apa? Jangan memadamkan Roh Kudus. Ya, biarkan Roh Kudus beri waktu, beri ruang, beri kesempatan untuk dia intervensi di dalam kehidupan Anda. Nah, saudara, tapi kalau orang itu sudah menghujat Roh Kudus, saya sebagai hamba Tuhan sudah tidak bisa berbuat apa lagi. Karena yang bisa menyadarkan itu bukan nasihat saya. Yang bisa menginsapkan itu bukan nasihat daripada seorang hamba Tuhan. Yang bisa membuat orang bertobat dan berbalik kepada Allah, menginsapkan orang itu cuma satu pribadi,
yaitu Roh Kudus yang ditaruh di dalam hati Anda. Ya, jangan sampai itu hilang. Kalau sampai hilang, siapa yang menolong Anda lagi? Nah, banyak orang meremehkan karena gelar Roh Kudus yang disebut penolong, betul? Ya, kalau orang mungkin ya mendengar kata Bapak itu, wah, besar, ajaib, ya. Anda begitu respect dengan dia. Tuhan Yesus yang begitu baik. Tapi kalau Roh Kudus ya, karena dia disebut Sang Penolong. Lalu kita kadang-kadang itu hanya memakai atau memanfaatkan Roh Kudus itu untuk hal-hal kebutuhan dalam kehidupan kita. Ketika Anda butuh pertolongan, Roh Kudus tolong saya, Roh Kudus tolong saya, Roh Kudus tolong saya, ya. Tapi kita nggak mau dengerin omongannya. Jadi apa yang sedang Anda alami, kalau bisa kuasa Roh Kudus itu mampu untuk mengeluarkan Anda dari persoalan. Tapi ketika Anda hidup dalam dosa, Anda melakukan hal yang salah, lalu Roh Kudus menegur Anda, menasihati Anda, mengingatkan Anda nggak mau, ya, nggak mau insaf. Nah, ketika di situ Roh Kudus padam, lama-lama Roh Kudus keluar, nggak ada lagi yang mampu untuk menolong Anda untuk insaf. Ya, orang-orang seperti ini udah sulit untuk diubah di dalam kehidupannya. Tapi selama pelayanan saya belum pernah menemukan orang yang sampai pada level menghujat Roh Kudus. Ya, saya pernah melihat ketemu dengan orang yang sampai pada level yaitu memadamkan roh karena pahit hatinya, kecewa dengan manusia dan kecewa juga dengan Tuhan. Ya, sampai saya pakai jurus tadi. Kalau memang Tuhan itu salah, ampuni Tuhan. Ya, saya sampai bilang begitu. Ya, oke. Padahal Tuhan nggak pernah salah, bukan? Nah, tapi saudara, akhirnya dia mau berbalik dan minta ampun. Lalu saya bimbing untuk selalu mengikuti arahan daripada Roh Kudus itu. Yuk kita lihat dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-16. Kalau seseorang melihat saudara seimannya berbuat dosa. Nah ini, ya, ini standarnya. Yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut. Hendaklah ia berdoa kepada Allah dan ia akan memberikan hidup kepadanya. Yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Perhatikan ya. Ayat ini banyak orang bingung. Ya. Kapan Anda mendoakan orang? Katakan, kalau kamu melihat saudara seimanmu berdosa atau berbuat dosa, jenis dosanya adalah dosa yang tidak mendatangkan maut. Ketika Anda melihat ada orang yang perbuatannya yaitu berbuat dosa, dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah kamu berdoa kepada Allah dan Dia akan memberi hidup kepadanya. Tuhan akan mengampuni, ya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Tapi ada dosa yang mendatangkan maut. Kalau orang itu sudah pada level ini, dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Ya, kenapa saudara? Sampai kapanpun Anda mendoain orang yang sudah menghujat Roh Kudus, tak bakal bertobat. Betul. Ya, sekali lagi yang bikin bertobat bukan doamu. Yang bikin bertobat adalah Roh Kudus yang ada di dalam diri orang itu. Dia ditugaskan oleh Bapa masuk ke dalam kehidupan setiap orang percaya untuk menginsafkan orang akan dosa. Ya, kalau Roh Kudusnya nggak ada, Anda nasihati dengan jurus apapun juga nggak bakal bisa bertobat. Ya, mungkin hanya segan di depan Anda, pura-pura, ya. Dia merespon apa yang Anda anjurkan, tapi tak pernah dia lakukan. Kenapa? Ya mereka memang ada roh pemberontak di dalam dirinya. Ya, jadi memang sifatnya seperti itu. Dan dia nggak bisa bertobat karena nggak ada yang bisa mempertobatkan mereka. Nah itulah yang disebut sebagai dosa yang mendatangkan maut. Ya, mendatangkan maut.
1 Yohanes 5 ayat 17. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut, ya. Jadi kalau masih mereka berbuat jahat dan itu dosa, tapi tidak mendatangkan maut, Bapak Ibu Saudara boleh berdoa buat mereka, ya. Lukas 12 ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni, tetapi siapa saja yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Tadi kan, Saudara. Apakah Tuhan itu tidak maha ampun? Maha ampun. Tapi ada orang ya yang tidak bisa diampuni lagi dosanya. Karena apa? Dia menghujat Roh Kudus. Menghujat Bapa diampuni. Menghujat anak dapat ampun. Menghujat Roh Kudus enggak ada ampun. Ya, menghujat Roh Kudus enggak ada ampun. Kok bisa gimana? Saya ambil pengertiannya seperti ini untuk menjelaskan kenapa menghujat Bapa ada ampun, menghujat Tuhan Yesus atau anak ada ampun, tapi kalau Roh Kudus kok enggak ada ampun, kenapa? Nah, segini ya. Kalau orang sampai pada level ya sudah menghujat Bapa, masih ada Roh Kudus yang menginsapkan orang itu. Untuk apa? Untuk minta ampun kepada Bapak itu. Ketika orang itu minta ampun kepada Bapak, Bapak ampuni enggak? Dia ampuni. Ya, karena apa? Dia sadar karena diinsapkan oleh pribadi yang namanya Roh Kudus itu. Nah, kalau orang ya sampai pada level atau tingkat menghujat anak atau Tuhan Yesus, bisa diampuni enggak? Masih bisa. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang akan menginsapkan orang ini sampai akhirnya orang itu masih bisa minta ampun kepada Tuhan Yesus atas dasar nasihat daripada Roh Kudus. Sehingga orang itu akhirnya diampuni dan diselamatkan. Tapi kalau dia sampai menghujat Roh Kudus sudah nggak ada di dalam dirinya. Siapa yang bisa menasihati dia untuk dia minta ampun kepada Roh Kudus? Sudah nggak ada lagi. Ya, sudah nggak ada lagi. Nah, itulah yang disebut dosa yang mendatangkan maut, menghujat Roh Kudus. Amin. Jangan sampai Bapak Saudara, ya, Anda respect dengan Bapak bagus, respect dengan Tuhan Yesus bagus, ya, Anda juga harus respect, hormat kepada Roh Kudus. Walaupun Roh Kudus itu nggak terlalu keren istilahnya ya. Kalau Bapak Tuhan Yesus itu kan selalu ditinggikan, dimuliakan dan sebagainya. Roh Kudus itu kelihatannya hanya melengkapi seperti bekerja, tapi dia juga pribadi yang Bapak suruh untuk masuk dalam kehidupan kita untuk menggerakkan atau menyadarkan, terus menumbuhkan ya kehidupan orang-orang percaya. Ya, nah jangan sampai Anda dukakan atau hujat Roh Kudus dalam diri Anda. Nah, saudara, banyak orang ya mengalami banyak roh ya dalam dirinya. Contoh ya, saya melihat ada orang yang kemasukan atau ada unsur dalam dirinya roh lamban. Ya, roh lamban itu saya gambarkan seperti kura-kura. Ya, Anda tahu ya, kura-kura itu biasanya jalannya kan lambat gitu ya, karena keberatan rumahnya ini kurung begitu ya. Jadi jalannya lambat ya. Dalam bahasa vision juga seperti itu. Kadang-kadang kalau orang lelet gitu ya, nanti ada orang yang melihat dalam vision gitu, hatinya itu nanti terisi dengan binatang kura-kura itu. Ada teman saya seorang pendeta, saya nggak sebut namanya, ya. Saya pernah saksikan kayaknya di sini juga. Ya, dulu kalau janjian dengan saya sampai menunggu dia itu 1,5 jam baru dia nongol. Ya, janjian jam 9 gitu. Nanti jam 10, setengah 11 itu baru nongol, kadang-kadang seperti itu. Lemot ya, lelet seperti itu. Satu kali saya diberi kesempatan untuk datang ke rumahnya ya. Ketika saya di ruang tamu dan dia sedang mandi ya. Lalu di ruang tamu itu saya lihat kanan, lihat kiri gitu, tanpa sadar itu saya
nginjak sesuatu yang keras di bawah meja gitu. Waktu saya amati, ternyata itu patung kura-kura yang gede gitu loh, ya. Ada di situ ya. Lalu saya itu itu ya, kura-kura. Roh Kudus berbicara. Ini mempengaruhi jiwa daripada temanmu itu. Sehingga dia selalu lelet dalam mengambil keputusan, ya, janji dan sebagainya. Karena apa? Dia ya, masukkan ke dalam rumahnya aksesoris namanya kura-kura itu. Nah, sudah sehingga ya dia punya idola binatang kura-kura itu, ya. Nah, kura-kura itu melambangkan kelambanan, ya, lamban. Orang yang lamban itu akan mengalami kerugian yang besar. Kenapa, saudara? Kalau roh lamban itu nggak pernah diusir dalam kehidupan kita, orang itu akan mengalami kelambanan dalam hidupnya. Pertama, ya, dia akan lamban dalam mengerti kehendak Allah. Ya, jadi dituntun, dibimbing untuk ngerti kehendak Allah itu nggak ngerti-ngerti. Nah, itu ada roh lamban di dalam dirinya. Biasanya saya tumpang tangan, ayo aku lenyapkan roh kura-kura itu. Nyah dalam nama Yesus. Roh lamban itu, nyah keluar dalam nama Tuhan Yesus. Lamban mengerti kehendak Allah. Jadi ketika Allah menuntun, membimbing orang itu, dia punya pertimbangan sendiri. Kadang-kadang ya, dipertimbangkan dulu untung ruginya, dipertimbangkan resikonya, dipertimbangkan banyak pertimbangannya. Sehingga untuk mengambil keputusan itu butuh waktu kadang-kadang seperti itu ya. Nah, padahal kita tahu kehendak Allah itu pasti the best, bukan? Kalau Tuhan mau, harusnya Anda harus cepat respon. Anda harus segera melakukannya. Kalau tidak, ya nanti akan ada ketakutan, kekhawatiran karena Anda mulai diserang oleh si iblis biasanya. Nah, jangan sampai ya ketika Allah menyatakan kehendaknya dalam kehidupan kita, kita lamban meresponnya. Kita lamban mengerti kehendak Allah itu. Ya. Itu membuat kita mengalami stagnan, bahkan pertumbuhan kita cenderung lambat. Ada beberapa orang yang lamban mendengar suara Allah atau mengerti kehendak Allah ini, teman-temannya sudah bertumbuh, dia masih ada di daerah level dasar di situ ya. Jatuh bangun terus di dalam dosa ini dan itu. Padahal yang lainnya itu sudah mulai meningkat dalam kualitas kerohaniannya. Ya, nah orang-orang seperti ini mengalami roh lamban di dalam hidupnya. Ya, selain lamban dalam mengerti kehendak Allah, orang yang kemasukan roh lamban ini akan lamban dalam menanggapi perintah Allah juga. Ya, nah terus lamban dalam pertumbuhan rohaninya, lamban dalam bereaksi terhadap sebuah peristiwa. Nah, saudara, lambat mendengar sering membuat Anda jatuh ke dalam berbagai kesulitan. Bahkan kalau Anda sedang mengalami kelambanan seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Mohon agar Roh Kudus melakukan penyesuaian seperlunya di dalam diri Anda. Amin. Jadi kayak di setel gitu loh, ya, di setel speednya. Nanti Roh Kudus akan menyesuaikan, ya. Orang yang terlalu cepat itu Allah belum selesai ngomong, Anda sudah pergi dulu untuk melakukannya, itu juga nggak benar, ya. Tapi jangan terlalu lambat juga, harus tepat, ya sesuai dengan ritmenya Allah. Nah, hanya Roh Kudus yang bisa menyesuaikan dan Anda minta pertolongan Roh Kudus untuk membuat penyesuaian seperlunya di dalam diri Anda. Ibrani 6, ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk mewujudkan kepastian pengharapanmu sampai akhir. Agar kamu jangan menjadi lamban, melainkan meneladani mereka yang oleh iman dan kesabaran mewarisi janji-janji itu. Ya, serius. Ya. Nah, dalam pengharapan di sini jangan sampai kita lamban. Amin. Nah, terus Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Hei saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran
di hadapan Allah. Amin. Nah, saudara, ada ya lambat yang boleh ada. Lambat berkata-kata, lambat marah. Ya, ini jangan dibuang. Ya, lambat merespon, lambat bertumbuh. Nah, itu yang perlu dibuang ya atau disesuaikan. Ya, nanti Roh Kudus akan setel dalam kehidupan Anda. Yakobus mengatakan, hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Nah, saudara, ini kadang-kadang dia itu lambat dalam mendengar, tapi cepat berkata-kata. Itu cepat untuk untuk menyanggah pendapat orang lain. Ya, nah itu biasanya kalau mereka merasa punya sebuah doktrin, dogma, atau pengertian sendiri, nanti kalau diajar sesuatu yang baru, begitu ya, mereka nggak bisa terima. Cepat protes itu. Oh, nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Nah, saya bilang gini, bentar, dengerin saya dulu sampai habis. Ya, dengerin saya dulu sampai habis. Saya baru ngomong seperempatnya. Kamu sudah protes. Ya, kalimat saya belum selesai. Tujuan saya belum jelas dari apa yang mau saya katakan kepadamu. Ya, karena kamu cuma potong saya di sebagian kalimat saya ini, kamu punya pengertian yang salah tentang apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Ya, coba ya, dengerin dulu, ya, dengerin dulu, ya. Nah, saudara, kadang-kadang orang kan begitu ya. Jadi cepat kalau itu sudah nggak sesuai atau dilarang ini dan itu, oh nggak bisa, bentar, sebentar. Kenapa saya larang? Kenapa nggak boleh ini? Ada tujuannya, ya. Ini semua untuk kebaikanmu sendiri. Nah, saudara, jangan lamban dalam mendengar, ya. Anda harus dengar dulu ya. Lambatlah dalam berkata-kata. Ya, cerna dulu. Setiap kebenaran firman itu jangan langsung buang begitu. Apa ya maksudnya Tuhan dalam perkara ini? Aku mau mengerti. Nah, itu namanya Anda cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Orang-orang yang bisa mengendalikan sesuai dengan apa yang dinasihatkan oleh Yakobus ini, saya percaya Anda akan menjadi orang yang bijaksana nantinya. Amin. Nah, saudara, lamban itu enggak ada untungnya. Ya, kalau pengalaman daripada Salomo, dia menulis dalam kitab Amsal pasal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang kaya rajin. Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ya, lamban itu ya, membuat miskin. Lamban itu membuat susah, ya. Tapi orang yang rajin menjadikan kaya atau berhasil. Buang semua kelambanan itu. Amsal 19 ayat 15. Kemalasan mendatangkan tidurnya dan orang yang lamban akan menderita lapar, ya. Nah, saudara, kalau kita lamban dalam mendengar kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan terus melakukan banyak kesalahan-kesalahan dalam hidup kita ini. Ada orang kadang-kadang ya, mereka itu berpikir, aduh Tuhan itu kan penuh dengan pengampunan, belas kasihan dan luar biasa. Namun saudara, dalam Alkitab ya ditulis ada batasan-batasan di mana Allah akhirnya murka dengan umatnya, ya. Itu dipakai istilah 10 kali engkau telah mencobai aku. Nah, kata 10 kali ini bukan kalimat atau angka secara matematika, ya. 10 ini merupakan istilah sempurna, ya, puncak daripada apa yang Tuhan sudah tentukan. Batasan-batasan Allah yang sudah Dia buat. Ingat ya, ketika Tuhan melihat kejahatan daripada orang-orang itu sudah memuncak, lalu Tuhan bilang,
ya, aku menyesal membuat manusia. Aku akan membinasakan mereka semuanya. Ini yang dibilang 10. Ya, 10 kali. 10 kali, ya. Jadi menurut takaran, menurut ukuran daripada Allah, ini sudah nggak bisa ditolerir lagi, ya, nggak bisa diperbaharui lagi. Nah, makanya Allah mau melenyapkan ciptaannya yang sudah nggak bisa di-repair lagi, diperbaiki lagi. Makanya dia menurunkan air bah itu, melenyapkan semua orang kecuali 8 orang, yaitu keluarga Nuh itu. Nah, saudara, 10 kali ini sering disebut sebagai batas kesabaran Allah, ya. Nampaknya ada batasan kesabaran Allah terhadap sikap orang percaya. Bagi mereka yang lamban dan tidak mengerti juga kehendak Allah dengan cepat atau mendengar suaranya, ia akan menghitung sampai 10 kali. Dan setelah itu, ia tak mau melindungi Anda lagi dari serangan si iblis yang selalu menuntut Anda di hadiratnya. Jadi ini sudah keluar dari hadirat Allah, kehilangan, ditinggalkan oleh Allah. Karena apa? Allah sudah menghitung sampai 10 kali. Ya, iblis akan diizinkan membuat Anda mengalami hajaran agar Anda mengerti bahwa ia serius dengan peringatan-peringatannya. Bilangan pasal 14 ayat 20 sampai 24. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Saudara, ya, satu kali Tuhan itu berkata kepada Musa, Musa, itu bangsa yang kamu bawa, bangsa yang kamu pimpin ini, kayaknya sudah nggak bisa dipertahankan. Aku mau habisi mereka aja ya. Aku musnahkan aja semuanya. Nanti aku tunggu dari anakmu, ya, nggak apa-apa, lama nggak apa-apa, ya. Aku mau nunggu generasi dari anak-anakmu itu nanti. Tapi Musa bilang gini, ya, nasihati Tuhan. Musa itu bilang, Tuhan, ya, kalau engkau bunuh itu 3 juta orang di padang gurun ini, apa kata dunia? Mereka akan mengolok-olok engkau. Itu Allahnya orang Israel itu tak mampu memberi makan sehingga dibunuh semuanya di padang gurun. Nanti namamu nggak dimuliakan loh. Ya, jangan sampai Musa mempertaruhkan hak masuk dalam kerajaan surga, yaitu namanya tertulis dalam kerajaan surga itu. Musa bilang begini, kalau engkau hapuskan manusia ini semuanya, umat bangsa Israel ini, engkau binasakan semuanya. Ya, hapus saja namaku dari buku kehidupan. Ya, hapus saja. Wah, saudara, Musa mempertaruhkan keselamatannya. Lalu karena Musa kekeh seperti itu, dia menyatu dengan bangsa Israel itu. Akhirnya Allah bilang gini, oke, ya, aku nggak jadi bunuh bangsa ini. Tapi ingat ya, aku hitung sampai 10 kali. Kalau sampai mereka ya mencobai aku sampai 10 kali, aku berjanji ya, mereka tak akan masuk ke dalam tanah perjanjian itu kecuali Kaleb dan Yosua. Karena Kaleb dan Yosua, Kaleb itu punya jiwa yang lain, bukan kelainan jiwa ya, jiwa yang lain. Nah, mau nurut. Sementara bangsa Israel itu maunya sendiri. Mau berontak, mau enaknya sendiri. Nuntut terus dengan Allah seperti itu. Ngomel ini, ngomel itu, dan sebagainya. Nah, saudara,
Anda lihat hasilnya. Siapa yang boleh masuk tanah perjanjian? Semua orang yang pernah lahir di Mesir, gak ada yang masuk ke tanah perjanjian itu kecuali Yosua dan Kaleb. Ya, kecuali Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb masuk dengan orang-orang generasi muda yang lahir di padang gurun, sehingga harus disunat di Gilgal itu, karena mereka belum disunat, ya, disunat di Gilgal rame-rame sunatan massal, di situ ya. Nah, saudara, Tuhan ternyata bangsa Israel itu dia sudah melampaui batas daripada kejahatannya, sehingga Tuhan tak mengizinkan mereka mati, ya, diputar di padang gurun ini sampai satu generasi habis. Gak heran ya, kenapa bangsa ini harus 40 tahun ada di padang gurun. Diputar untuk apa? Sebenarnya diputar untuk mati. Satu generasi. Satu generasi itu mati satu persatu di padang gurun. Ketika orang-orang yang sudah melampaui batas itu, yang sudah 10 kali ya, menghujat dan mendukakan, melukai Allah itu, nah akhirnya tidak layak masuk ke tanah perjanjian itu. Ketika mereka sudah lenyap semua, tinggal Yosua dan Kaleb, akhirnya Allah membawa mereka sampai ke tanah perjanjian tersebut. Lah Bapak Saudara, hati-hati ya. Tadi sudah saya katakan, berbagailah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Tinggal dalam hadirat Allah, dalam penyertaan Allah. Hatimu harus suci. Kalau nggak suci, Anda nggak bisa melihat, nggak layak. Ya, jangan sampai pahit hati, jangan sampai tawar hati. Ya, ketika Anda tawar hati dan sakit hati, itu akan merusak hubunganmu dengan Tuhan itu. Nah, saudara, ada bahaya orang-orang yang mengalami tawar hati dalam hidupnya. Ya, Tuhan berdoa kepada Bapaknya agar pengikutnya segera diambil dari bumi, karena ia ingin memenuhi dunia ini dengan cloning Yesus sebanyak-banyaknya pada akhir zaman ini. Nah, saudara, banyak orang kadang-kadang ya sudah nggak tahan untuk di dunia ini. Kalau datang kepada Tuhan bilang apa? Tuhan, ambil aku cepat-cepat, gitu ya. Nah, saudara, kalau Anda diambil cepat-cepat tapi Anda belum beres hidup Anda, kira-kira dilempar kemana nanti? Ya, nah makanya ada istilah, gitu. Orang baik cepat mati, orang jahat matinya susah. Itu ada guyonan begitu ya. Itu orang jahat kok nggak mati-mati ya. Justru yang baik mati satu persatu lebih cepat gitu ya. Kenapa Tuhan panggil yang baik itu? Nah, karena sudah beres dalam hidupnya, layak untuk menghadap Dia. Nah, yang jahat itu sebenarnya diberi kesempatan untuk berubah di dalam hidupnya ini. Ya, nah saudara, jadi kita lihat ya, jadi Tuhan itu memberikan kesempatan untuk semua orang ini berubah. Tapi hidup di dalam dunia ini tempat ujian, ya. Makanya banyak pressing, banyak tekanan, banyak masalah di dunia ini. Orang nggak tahan kadang-kadang di dunia ini. Nah, saudara, ketika Anda ada dalam dunia yang penuh dengan masalah ini, nah, jangan sampai masalah yang menimpa dalam kehidupan Anda itu membuat Anda pahit hatimu, tawar hati, ya. Jangan sampai. Anda harus mendevelop diri Anda. Ini kesempatan aku untuk berubah menjadi sama seperti Yesus. Yesus berubah dalam kesetiaannya, ya. Yesus mengalami ujian dalam hidupnya di bumi selama 33,5 tahun. Ya, di bumi itu Yesus belajar ketaatan. Nah, sekarang kita yang hidup di bumi ini harusnya bersyukur. Walaupun ada tantangan, walaupun ada masalah. Mungkin itu mertuamu yang nyinyir terus, ya, anakmu yang bandel terus, tetanggamu yang ribut terus, gitu ya. Atau mungkin itu atasanmu yang kejam, nggak adil, dan sebagainya. Nah, itu situasi dunia memang seperti itu. Jadi kan, saudara, setiap hal yang buruk yang menimpa kehidupan Anda itu menjadi sarana seperti amplas
untuk menghaluskan ya hidupmu itu. Orang yang sering ketimpa masalah, ya, tapi dia nggak luka, hatinya nggak kecewa, hatinya nggak pahit. Itu kualitas hidupnya luar biasa. Ya, kalau keadaan Anda baik-baik, lalu Anda jadi orang baik, itu mah banyak, betul ya. Tapi dalam kesulitan hidup ini, tapi Anda tetap konsisten menjaga hatimu suci, murni di hadapan Tuhan, tetap memuliakan Allah. Nah, itu kualitas namanya. Ya, ingat, Yesus walaupun banyak aniaya, walaupun banyak masalah, dianiaya oleh orang-orang sekitarnya. Tapi di atas kayu salib, dia nggak luka batin. Dia merdeka, dia bisa mengampuni orang-orang yang melukai dia dan sebagainya. Nah, dia nggak tawar hatinya. Walaupun ketakutan juga naik ke kayu salib itu. Penderitaan yang begitu luar biasa. Tapi nggak mengubah hatinya Yesus. Hatinya Yesus tetap ya tertuju kepada Bapaknya untuk memuliakan dia. Nah, saudara, ya iblis dengan gencar, ya dia. Nah, di sini salah satu usaha iblis untuk menghalangi gagasannya itu adalah dengan memasukkan perasaan tawar hati. Ya. Karena kekecewaan yang lama dan sepi, rasa seorang diri akan membangkitkan keinginan untuk cepat mati dan tak ingin berlama-lama tinggal di dunia lagi. Kemerosotan, keadaan lahiriah menjadi salah satu sebab hilangnya gairah untuk hidup lebih lama. Kehilangan orang-orang yang Anda kasihi juga menyebabkan Anda kehilangan gairah hidup. Kepentingan Tuhan agar dunia ini dipenuhi dengan cloning Yesus tak pernah tercapai karena si iblis memasukkan gagasan cepat pulang ke surga. Itu sebagai gagasan yang kudus dan cinta Tuhan, katanya. Ya, nah, kadangkali ia mendidik Anda dan mengkoreksi arah hidup Anda yang salah dan disiplin yang keras. Anda alami sehingga Anda cenderung menjadi tawar hati juga. Janganlah tawar hati menyebabkan Anda kehilangan hadirat Tuhan. Itu hal terindah yang Anda dapat miliki dari Dia. Nah, saudara, kita lihat ya, sebenarnya apapun yang sedang Anda alami, anggap itu sebagai proses di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak lagi kecewa, tawar hati menghadapi semuanya ini dan minta cepat pulang ke surga nanti. Ibrani 12 ayat 5-8. Sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepadaku kamu seperti kepada anak-anak? Hei anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia mencambuk diakunya sebagai anak. Kamu harus menanggung ganjaran. Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu adalah anak-anak haram dan bukan anak-anak yang sah. Jadi dia sedang menasihati, dia sedang mendidik kita. Tapi dalam pendidikan ini jangan sampai putus asa. Amin. Nah, kalau dia mencambuk Anda untuk memberikan ganjaran kepada Anda, dia perlakukan kita sebagai anak. Ya, terus ayat 10-12-nya, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang singkat, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan, tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ganjaran itu menghasilkan buah kebenaran. Ya, yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan kakimu, sehingga yang pincang jangan terkilir, tetapi menjadi sembuh. Amin. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan. Itu tujuannya. Ya. Nah, ada istilah, saudara ya, di sini, jika engkau tawar hati di masa kesusahan, kecilah kekuatanmu. Ya. Itu Amsal 24 ayat 10. Kenapa orang putus asa ketika Tuhan sedang mendidik, menghajar, supaya kita lebih kudus, supaya kita lebih sempurna, sesuai dengan gambaran anaknya itu. Karena Anda tawar hati. Paulus sudah mengatakan ya, meskipun ya manusia lahiriah kami semakin merosot,
Ya, tapi manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Dalam hal ini aku tidak tawar hati. Ya, nah, aku tidak tawar hati. Mulai belajar ya, sekarang. Apapun yang sedang Anda hadapi hari-hari ini, pastikan Anda tetap bersama dengan Tuhan, dan Anda jangan tawar hati. Tetap muliakan Tuhan. Tuhan, masih ada harapan. Aku percaya semua masalah persoalan ini nanti ujung-ujungnya akan membawa kemuliaan. Aku mau melihat perubahan-perubahan dalam hidup kami. Nah, saudara, banyak orang ya yang bersaksi. Ya, kadang-kadang Anda begitu kagum dengan orang itu. Ya, kenapa? Dia berhasil melewati namanya pencobaan atau ujian hidup. Ketika dia lulus, Anda terus dia mendengar kesaksiannya, Anda angkat tangannya, kasih jempol dia. Wah, hebat, hebat. Anda bisa menilai orang yang lulus dalam ujian banyak masalah lalu dia menang. Anda kagum, Anda salut, Anda apresiasi orang itu. Bagaimana dengan diri kita? Ketika pencobaan masalah menimpa dalam kehidupan kita, apakah masalah itu menjadi beban yang berat di dalam hidupmu? Ya, nah anggaplah ya, sebagai ujian setiap pencobaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita ini. Itu testing saja. Anda lulus, nanti akan ada nilainya. Anda mau nilai berapa? Nilai 100, nilai 90, nilai 70, nilai 50, atau nilai endok bebek 0. Nilai endok bebek itu ya. Dulu saya pernah sekolah ya toh, karena saya malas ngerjain masalah-masalahan gitu, salah semuanya. Ya, dapat 0 gitu ya. Lah, sampai di rumah itu ibu saya bilang, sekolah itu pulang bawa telur bebek, endok bebek 0. Jangan sampai ya. Nah, saudara, pastikan hidupmu nanti ada nilainya. Nilainya kalau paling tidak itu 100 gitu loh. Amin. Nggak boleh kurang. Ya, itu namanya sempurna seperti apa yang Tuhan mau. Tapi Anda jangan khawatir, jangan tawar hati. Kalau orang tawar hati, tadi dikatakan dalam Amsal 24 ayat 10, orang yang tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Ya, bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Nah, kira-kira bisa enggak? Enggak bisa. Kenapa? Anda sudah nervous dulu, sudah khawatir, sudah cemas dulu. Ya, tapi kalau Anda mempersiapkan diri, Anda tahu sadar ada Tuhan, aku bisa melewati semuanya ini. Lewati lembah air mata, aku percaya. Amin. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Amin. Ya, lewati lembah air mata, lembah bayang-bayang maut sekalipun, Daud berkata, gadamu dan tongkatmu menyertai aku. Ada Tuhan, bersama dengan Tuhan. Ya, bangsa Israel selama disertai oleh Tuhan, perjalanannya berhasil. Selalu mencapai kemenangan, 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 dan kemenangan. Ketika kehilangan tabut perjanjian, mereka mengalami kekalahan. Kekalahan itu. Daud sangat merindukan kehadiran Tuhan itu. Ketika tabut Allah itu ada di kuil Dagon, Daud itu bilang apa? Ambil itu, bawa ke tempatku. Karena apa? Aku mau dia hadir. Amin. Aku tidak mau dia jauh. Aku mau dia hadir. Aku nggak mau kehilangan hadirat itu. Orang yang kehilangan hadirat Allah, kehadiran Allah, dia akan mengalami ikabot dalam hidupnya. Ya, hidupmu akan semakin berat, ya, menuju kepada kehancuran, kerusakan dan sebagainya. Pastikan jangan tawar hati dan jangan sampai hadirat Allah itu jauh dalam kehidupan kita. 2 Korintus 4 ayat 16. Kita tiru apa yang dikatakan Paulus ini. Sebab itu, kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari.
Mungkin hari ini penyakitmu belum sembuh. Mungkin keadaanmu belum berubah. Apakah Anda tawar hati? Apakah Anda mulai berkata, berpikir, Tuhan, sampai kapan ini? Ketika Anda mulai berkata seperti itu menunjukkan tawar hatimu, ketakutanmu, kecemasanmu. Yang perlu disadari apa? Tuhan masih ada atau tidak dalam kehidupanmu. Meskipun itu masalah segunung apapun dalam kehidupanmu, kalau ada Tuhan di situ, jangan takut. Amin. Pastikan Tuhan tidak pergi. Pastikan Tuhan masih ada menyertai dalam kehidupan Anda. Kesadaranmu akan Tuhan ada itu nanti akan menggeser semua masalah dalam kehidupan Anda ini. Kenapa? Karena nggak ada masalah yang bisa bertahan di hadapan Tuhan. Amin. Nggak ada. Nah, kadang-kadang kita terlalu sadar akan persoalan kita dong. Lalu kita compare dengan Tuhan. Tuhan, ini masalahku, ini gini. Jangan sadar akan masalahmu. Sadar akan Tuhanmu. Dan pastikan Tuhan tidak jauh dan pergi dari hidupmu. Amin. Nah, oleh sebab itu, supaya kita tidak tawar hati, kita harus tetap sukacita. Ya, bersukacita. Sukacita karena apa? Sukacita karena Tuhan. Bukan sukacita karena engkau sudah disembuhkan. Bukan sukacita karena utangmu sudah terbayar. Bukan sukacita karena masalahmu sudah beres. Sukacita karena Tuhan. Amin. Ngerti maksud saya ya? Untung di tengah persoalan yang belum selesai ini, ada Tuhan di dalam hidupku. Aku tidak sendiri di sini. Lalu Anda mulai bersukacita. Haleluya. Puji Tuhan. Ditanya orang, emang udah beres masalahmu? Belum. Kok kamu bisa bersukacita? Loh, itu harus. Nah, kenapa harus? Karena masih ada Tuhan. Walaupun di tengah persoalan hidupku ini. Amin. Kadang-kadang orang itu ya pengennya hidup tanpa masalah, bukan? Yesus bilang, Bapak jangan ambil mereka dari dunia ini. Ya. Nah, Anda memang ditaruh di dunia ini. Supaya apa? Kualitasmu semakin meningkat dengan adanya masalah-masalah yang ada di dunia ini. Sukacitamu tidak tergantung dari apa yang sedang Anda alami. Keadaan-keadaan yang sedang Anda alami. Dalam keadaan apapun juga. Kalau masih ada Tuhan dalam hidupmu, Anda patut bersukacita. Amin. Sukacita dari Tuhan, itulah kekuatanku. Amin. Nah, kita lihat sekarang ya, lanjutnya dikit lagi ya. Karena orang yang berisi firman sering akan merasa sendirian, ya, karena dibenci dan dikucilkan dunia. Itu sebabnya ia harus diajar dan dilatih bagaimana menikmati persekutuan roh dengan mengasihi Roh Kudus dan Kristus yang ada di dalam dirinya. Tuhan Yesus yang ada di surga dan dengan Allah Bapa sampai sukacita Yesus penuh di dalam mereka setiap saat. Sukacita ini seperti urapan yang berasal dari Dia sendiri. Sukacita yang menjadi milik Tuhan sendiri ditransfer kepada Anda. Nah, doanya Yesus coba lihat ya. Yohanes 17 ayat 13 sampai 15. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan ya datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia. Supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta engkau mengambil mereka dari dunia ini, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Amin. Supaya sukacita penuh di dalam diri Anda. Nah, saudara, sukacita ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Nehemia 8 ayat yang ke-11. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah, kamu makanlah sedap-sedapan,
Dan minumlah minuman manis dan dikirimkan sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Ya, dalam bahasa Inggrisnya, the joy of the Lord is your strength. Ya, jadi sukacita dari Allah itulah kekuatanmu. Ketika sukacita itu melimpah dalam kehidupan Anda akan kuat menanggung setiap beban Anda. Ya, kenapa orang jatuh? Kenapa orang kalah? Ketika menghadapi masalah, dia ngomel, dia ngedumel, dia protes, dia tawar hatinya, dia marah, betul? Dia menyalahkan orang lain, merasa dirinya sebagai victim, korban dari sebuah peristiwa dan keadaan dan sebagainya. Buang semuanya itu. Ganti dengan sukacita. Engkau bisa mengangkat, menyelesaikan setiap persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Ayat penutup ditulis oleh Paulus dalam Filipi 4 ayat 4. Amin. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Amin. Orang yang bersukacita menandakan ya Tuhan masih hadir dalam dirinya. Tidak kehilangan hadirat Tuhan. Tidak kehilangan kehadiran Tuhan. Artinya apa? Orang ini tidak mengalami ikabut di dalam hidupnya. Amin. Nah, puji Tuhan Bapak Saudara, malam hari ini sudah kita selesaikan tentang ikabut. Ya. Nah, besok kita akan lanjut. Kita masuk buku berikutnya, yaitu buku ke-9. Ya. Yang belum punya buku 9, silahkan beli buku 9 ya. Nah, buku 9 ini juga akan bicara banyak tentang rumah tangga Allah ya, tentang rumah tangga Allah. Nah, kita mengenal Allah lebih baik lagi, lebih jelas lagi tentang Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus melalui buku 9 tersebut. Tuhan Yesus memberkati kita semua.